Halo Mufidna, Halo. selamat siang dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Judi dan Mas Henry Pratomo. Nah, di sini kami akan kembali lagi melanjutkan ya mengenai startup yang gagal itu gimana sih kemarin ya. Jadi dijelaskan bahwa beberapa startup itu ya, misalnya kayak Ojek Sapi itu dulu marak gitu kan di Jogja, di mana nih Bali. Tapi sekarang ya nggak pernah kedengaran kan? Ya karena itu ada persaingan sih. Startup kecil itu makin terpelosok karena kalah persaingan dengan startup yang besar. Nah kebetulan di sini nih ada Mas Hendri nih yang sudah pernah pengalaman kerja di startup kecil, bahkan ya mungkin sekarang dia udah mau Sudah growth ya? Masuknya growth ya? Nah itu kira-kira nanti bisa share ya gimana sih tips dan triknya dari startup kecil itu bisa dapat pendanaan, terus growth tuh bisa Mas Hendri ceritakan lah kira-kira seperti apa ya Mas Hendri. Iya. Baik, Oke. silakan coba Langsung nih Mas Yudi ya. Iya, boleh. Ya, jadi kita kan lihat nih kemarin macam-macam ya. Ada apa tadi Ojek Sari, terus ada Maxi, ada Uber. iya, Uber pun akhirnya diakuisisi sama Grab ya. Sama Grab. Sama perusahaan yang besar ya. Nah, memang yang aku perhatiin kalau yang kayak kemarin lagi maraknya ojek online, itu kan banyak ya tiba-tiba yang niru ya. Entah apa Jack, apa ojek apa gitu ya. Oke, Jack. Oke Jack misal ya, ini yang sebut merek. Ya, sorry ya. Sorry. Nah, di situ juga yang kita perhatiin adalah yang beda tuh paling cuma ininya aja, seragamnya mungkin ya, platformnya. Betul, iya. Nah, sebenarnya itu sangat berbahaya nih Mas Sama Yudi ini nih. ya, apa persaingan harga nggak sih Mas Hendri? Bisa jadi persaingan harga, tapi bahayanya ketika kita head to head langsung dengan perusahaan besar, kemungkinan menang ini pasti kecil nih. Oh, Itu masalahnya. jadi memang kalau dilihat dari tracknya itu kebanyakan yang kecil itu kalah ya. Pasti kalah, karena kan gini, kadang gini, misalkan driver ya, orang daftar jadi driver, itu pasti dia akan milih perusahaan besar, ya kan? Oke. Karena percuma juga, meskipun kita kasih harga murah, terus banyak promo, tapi kalau nggak ada yang pakai juga gimana kan? Bener juga ya. Itu. Memang akuisisinya juga mahal ya Pak. Mahal. Customer ya satu akunnya butuh berapa? Betul. Biayanya itu ya. Banyak biayanya, banyak. Jadi memang sebenarnya harus ada satu strategi yang berbeda nih, gitu Mas Yudi nih. Jadi memang kalau kita head to head sama perusahaan besar, kita harus hati-hati dan memang harus siapkan strateginya dengan baik dan seefektif mungkin gitu. Gimana caranya supaya nggak langsung sama nih. Kalau kemarin yang aku perhatiin itu hampir sama semua. Ya cuma yang beda seragam, platformnya, mungkin promonya. Nah akhirnya apa? Habis kan? Selesai. Jadi gimana ya caranya ya biar dari yang kecil itu ya bisa besar itu bisa nggak sih Mas Hendri ngasih gambar atau triknya sih biar kita nih ya atau teman-teman nih yang lagi mau buat startup bisa growth-nya cepat. Kira-kira bisa nggak Mas Hendri ngasih beberapa tips lah biar bisa growth cepat? Oke, nah mungkin aku reminder kembali nih Mas Yudi nih. Jadi aku pernah bekerja di perusahaan startup yang gagal, ya. Terus juga pernah bekerja di perusahaan startup yang growth. Kalau dibilang sukses banget enggak, tapi growth-nya berhasil lah mulai dari 0 sampai dengan hari ini gitu. Nah, mungkin aku punya 5 tips nih, gitu ya. Oke. Apa Nah, itu Mas? yang pertama tuh ide. Ide. Oh, Nah, oke ya ide. ide nih mahal nih ya, tapi memang yang paling susah dari ide itu adalah merealisasikannya. Ide itu mungkin banyak ya. Banyak. Waktu Eksekusinya bingung. Gagal itu dieksekusi. Kalau kita mikir mau bikin apa, pasti idenya bagus-bagus, tapi kalau Iya, kalau ngomongin ide itu biasanya gimana Mas ya? Apakah satu dua orang mikir, oh nih ide kayak gini kita buat, atau biasanya langsung ada tim atau seperti apa sih Mas? Kalau Nah, ide itu? harusnya sih ada tim ya. Jadi kalau ada tim tuh jadi kayak ada masukan nih. Bagus nggak? Kadang-kadang kan gini, jangan kita punya ide itu harus pendapat pribadi ya. Kita harus oke ya. survei, observasi, Validasi ya, Mas? validasi. Bener nggak sih menurut pendapat kita gitu? Karena untuk menciptakan suatu produk itu memang kita akan set up untuk general nih marketnya. Jadi memang nanti akan rata-rata kebanyakan orang itu suka dengan produk kita. Kayak gitu. Kalau ide itu berarti yang pertama adalah yang perlu diketahui dia solusinya atau memang apa ya istilahnya dapat mudah dipakai oleh masyarakat sih Mas yang pertama dipilih dari ide itu apa dulu? Jadi kalau ide itu sebenarnya gini, kalau kita bisa menciptakan ide, bagus. Tapi kalau teman-teman itu bingung, belum tahu caranya bagaimana, ada rumusnya. Oh oke. Pakai rumus ATM. Berarti ide ya, yang pertama ide. Terus Nih, kemudian rumusnya ATM. amati, Tiru, modifikasi. Betul sekali yang maksudnya. Itu yang pertama ide ya. Terus yang kedua apa Mas? Jadi yang kedua ini ada namanya minat kalau aku nih. Minat. Nah, Passion. passion mungkin ya, iya, lebih ke passion ya. Jadi gini, kenapa kita harus passion atau minat? Karena kalau misalkan kita nggak suka, nggak minat dengan yang kita jalanin, itu nanti pasti akan nggak berjalan dengan baik nih. Jadi pertama kita harus senang dulu. Ketika kita senang,
mau itu susah, mau gimana pun itu tetap nanti akan kita berusaha mati-matian nih. Iya, jadi benar ya, passion itu memang ngaruh. Harus. Kalau orang udah suka itu biasanya menjalannya Enjoy, play. betul. Oke, kalau cuma apaan sih nih kamu nggak suka ya nggak jadi. Oke, next yang ke. Nah, yang ketiga nih strategi nih. Jadi kan strategi itu kita harus melihat tadi di rumus nomor 1 ya, amati, tiru, modifikasi. Ini ada strateginya juga. Jadi strategi ini kita gunakan, misal gini, untuk melawan perusahaan besar nih, kalau kita head to head pasti mati. Nah, head to head pasti mati. Ini aku ambil contoh aja deh, misalkan kayak dulu waktu di Tamasya deh, itu industri emas digital mungkin belum semarak sekarang ya. Head to headnya waktu itu sama siapa? Nah, mungkin Pegadaian sudah ada. Pegadaian di aplikasi juga? Aplikasi, tapi ada. Mereka kurang gaung aja suaranya. Mas, strategi marketingnya? Strategi marketingnya kurang gaung aja, kurang bersuara. Terus ada Indogold, ada IMAS. Oh, jadi udah banyak juga ya waktu itu? Udah banyak. Nah, tapi kita nggak masuk di ranah mereka. Gitu. Oh, jadi gimana itu Mas? Mereka masuk ranah apa? Tamasya ranah apa nih? Biar ada gambaran nih. Oke. Nah, jadi pada waktu itu Tamasya malah masuk ke ranahnya cicilan emas. Nah, kalau mereka tuh langsung tabungan ya. Meskipun Pegadaian juga ada cicilan emas, tapi rata-rata yang mengadakan cicilan emas itu adalah yang lembaga-lembaga resmi ya, pemerintah. Kayak misalkan Pegadaian punya pemerintah, terus ada bank gitu ya, BSM. Nah, rata-rata itu mereka mengadakan cicilan emas pasti ada DP-nya 20%. Oh, males mungkin ya? Ya. DP-nya gede banget. DP 20%, ya kan? Udah gitu ada biaya simpan tiap tahunnya. Oh, biaya. Kurang lebih 35.000 lah ya, 30 sampai 35.000. Nah, Tamasya masuk ke ranah situ, tapi kita nggak konvensional. Artinya orang pengen cicil emas harus datang ke banknya, harus datang ke Pegadaiannya. Tanda kutipnya ribet begitu ya? Ribet. Nah, pokoknya full digital sama Tamasya. Udah gitu kita kasih kelebihan, nggak pakai DP 20%, tidak ada denda, terus juga aman karena disimpan sama kustodiannya ya. Bener sih, saya juga sepakat sih kalau seperti itu. Iya, jadi kita masuk di arah situ. Jadi baru pada saat customer base-nya sudah terbentuk, baru Tamasya masuk ke produk tabungan emas digital. Oh, udah terbentuk. Udah kebentuk. Memang pada saat itu ada pergeseran yang yang cukup sulit sih. Jadi ada yang merasa bahwa produk ini saling memakan gitu. Tapi sebenarnya enggak, karena marketnya berbeda. Ada yang marketnya cicilan, ada yang marketnya cuma nabung gitu ya. Karena beda, nyicil dengan nabung konsepnya beda. Gitu. Sekarang next-nya apa Mas? Strategi fokus nih yang keempat. Oh iya, jadi yang kita cobain sebenarnya para si level itu nggak fokus. Aku pengen kerja sini, terus dia mikir kok di sini kayak gitu ya, aku pengen switch. Nah mungkin itu jadi kayak nggak fokus gitu. Jadi Mas Jadi ini bisa jelasin nggak gimana itu fokus di sini? Contoh nih kalau fokus ya, kita ambil case study yang sudah pernah aja ya. Ya boleh. Ini mohon maaf ya kalau mohon maaf kena sebut merek ya. Ya mungkin p.coad gitu ya, pinjam ya. Nah, jadi gini, sebenarnya kalau pengen fokus, misalkan ya satu kayak kita di Tamasya di emas deh, emas ini ya udah emas aja, jangan muter-muter nanti ada elektronik, ada gadget, ada apa lagi gitu ya. Jangan, emas aja. Kalaupun mau divariasiin, boleh cicilan emas, tabungan emas, arisan emas, apa emas gitu ya, atau variasi. Nah, contoh yang kemarin yang gagal, jadi gini. Dari tempat saya sebelumnya, mungkin salah satunya ini kurang fokus. Fokus ya. Jadi karena gini, tadi kita bahas ada harus minat gitu, harus passion. Nah, salah satunya dari korelasinya dari minat dan passion itu harus nyambung dengan bisnis yang kita lakukan. Karena gini, kalau kita nggak mengerti atau nggak paham di bidang itu, jangan dikerjain. Lebih baik gitu. Kalau nggak paham, terus nyari orang yang paham kan bisa. Bisa. Tapi salah mungkin ya. Bisa, tapi tetap harus fokus. Karena gini, kemarin contoh deh, kita ada Gadai ya, usahanya Gadai. Gadai itu terima semuanya nih, elektronik, motor, mobil, emas, perhiasan. Fokus gitu ya, kebanyakan gitu ya? Terlalu banyak. Lebih baik satu aja. Jadi misalkan yang paling mudah, ambil aja lah emas misalkan. Ya udah fokus di emas aja gitu. Nanti kalau memang sudah expert, baru pindah ke bidang lainnya. Aku juga sering lihat nih Mas Zut nih, di kompetitor kayak yang gadai-gadai seperti itu ya, rata-rata mereka fokus. Ada yang fokus di elektronik, ya, bener sih. Ada yang fokus di emas gitu ya.
saya melihat ya Gading yang warna biru ya, saya nggak sebut merek ya, itu kan fokusnya di elektronik, bahkan core bisnisnya itu nggak di transaksi Gading, tapi di barang yang sudah apa istilahnya kalau Gading yang nggak ditebus itu apa ya? Gunanya udah nggak ditebus lah pokoknya di main di situ. Lelang biasanya ya. Iya, di lelangnya. Ya. Berarti masalah fokusnya sangat penting ya. Yang terakhir yang kelima apa ya? Yang terakhir ini sebenarnya strateginya harus gini. Yang terakhir sih mungkin hanya 5. Yang 5 ya, hanya 5 ya. Tapi ini yang kelima ya. Nah, yang kelima ini sebenarnya kita harus pantang menyerah nih, maksud ini. Jadi ini. Never give up. Menyerah. Ini susah juga ya. Jadi kadang-kadang yang terjadi pada teman-teman startup ya, mungkin marketnya stuck nih tahun pertama, bingung harus bagaimana. Tahun kedua juga masih naiknya cuma sedikit gitu ya. Nyerah, aduh selesai deh. Tapi sebenarnya nggak. Tapi kalau misalkan kita fokus, terus kita juga bisa explore lagi lebih banyak cara loh. Jadi misalkan market kita kurang, coba deh mulai masukin kerjasama untuk B2B. Nah kalau B2B kan langsung masuk nih, kita kerjasama dengan pemain besar, langsung dapat market mereka, ya kan? Barangkali ini kali ya Mas ya, karena mungkin transaksinya dikit, mereka itu agak kurang pede kali ya, terus ke corporate. Bisa jadi seperti itu, tapi kalau dari yang pernah saya alamin sih sebenarnya maju aja ya. Selama konsep kita bagus, itu kemungkinan diterima pasti besar. Mereka toh juga membutuhkan kecil kan. Jadi simbiosis mutualisme lah ya, saling membutuhkan sih. Sama-sama saling membutuhkan. Justru dengan industri-industri startup ini membantu para pemain-pemain besar itu untuk tetap growth dia. Ya, malah lebih tersupport. Karena gini ya, dulu saya mikir ya ketika ada fintech itu, Bank BPR itu akan hancur, ternyata enggak juga. Enggak, malah masih hidup ya. Semakin hebat kok, dan sama-sama menguntungkan semua kita. Tuh, jadi memang kalau merasa tersaingi coba kita berkolaborasi. Kita itu istilahnya kadang mengajak kompetisi. Teman-teman kompetitor itu ayo mari kita rangkul. Itulah yang bikin kita semua jadi solid kan. Betul. Nah, jadi itu ya 5 tips. 5 tips ya. Startup yang kurang berkembang gimana sih kira-kira bisa jadi berkembang. Jadi Mas tadi udah jelasin mengenai beberapa tips dan trik gula untuk mengembangkan startup. Oke, jadi untuk obrolan mengenai startup versi 2 ya. Kita kan udah pertama bisa jual seperti ini. Next kita akan kembali lagi dengan bahasan yang lain. Oke? Para listeners, tetap stay tune ya di channel Movit Indonesia. Jangan lupa ya. Subscribe, like, dan share. Terima kasih semuanya. Thank you.